Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septiana Dewi di mata pelajaran matematika. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Ketidaksamaan sendiri telah kalian pelajari waktu kalian SMP. Berarti ketidaksamaan itu tandanya tidak sama dengan. Bisa jadi dia tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan maupun kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda mutlaknya berarti tanda mutlaknya itu ada di variabelnya. Bagaimana menyelesaikannya? Ketidaksamaan nilai mutlak yang akan saya sampaikan nanti dengan dua cara menyelesaikan. Yang pertama dengan cara definisi atau cara sifat-sifat, yang kedua yaitu dengan cara kuadrat dua ruas. Berarti nanti kita membuat nol atau kita membuat garis bilangan seperti itu. Oke, simak terus pembahasannya, jangan di skip agar kalian paham semua materi yang akan saya sampaikan. Bab persamaan dan pertidaksamaan nilai terakhir tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan sendiri berarti tandanya itu tidak sama dengan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan ini memuat tanda mutlak pada variabelnya. Contohnya ada mutlak x-1 kurang dari 2. Karena ada tanda kurang dari jadi dia pertidaksamaan. Kemudian x-1 itu merupakan fungsi yang variabelnya x itu berada pada tanda mutlak. Begitu juga contoh nomor 2, pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Kemudian fungsinya semua berada di tanda mutlak. Yang ketiga, tandanya lebih dari sama dengan, ada fungsi yang salah satunya sudah berada pada tanda mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak sendiri itu ada 3 tipe dengan fungsi f dan g variabelnya sama-sama x. Yang pertama, fungsi fx itu berada di dalam tanda mutlak lebih dari c. Tanda pertidaksamaannya ini bisa berganti jadi kurang dari ataupun lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini hanya sekedar contohnya saja. Tipe yang kedua, fungsi fx itu berada pada tanda mutlak kurang dari sama dengan, fungsi gx berada pada tanda mutlak. Tipe yang ketiga, fungsi fx berada pada tanda mutlak pertidaksamaan fungsi gx. Pertidaksamaan nilai mutlak itu nanti yang akan kita pelajari bisa diselesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama cara definisi, yang kedua cara kuadrat dua ruas. Yang pertama dulu, cara definisi, misalkan mutlak x itu adalah nilai mutlak x dan a itu merupakan bilangan real, maka jika mutlak x itu tandanya kurang dari, bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan a, maka rumusnya x itu lebih dari sama dengan negatif a kurang dari a. Jadi jika ketemu tandanya mutlak kemudian pertidaksamaannya kurang dari, bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, jadi bentuknya adalah min a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Kemudian jika bertemu dengan soal yang mutlak x pertidaksamaannya lebih dari, bisa lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, maka penyelesaiannya adalah x yang pertama kurang dari sama dengan negatif a, atau yang kedua x lebih dari sama dengan positif a. Contoh penyelesaian menggunakan cara definisi. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x-2 di mutlak kurang dari sama dengan 3. Karena soal di sini dia kurang dari, maka cara definisi tadi mutlak x kurang dari a, maka yang pertama a-nya ini negatif a kurang dari sama dengan, apabila soalnya ada sama dengan berarti kita ini mengikuti sama dengan, kemudian x kemudian kurang dari sama dengan a. Jadi jika diaplikasikan ke soalnya kan
3, jadi depannya negatif 3 kurang dari sama dengan yang di dalam tanda mutlak pada soal itu X-2, jadi ini X-2 kemudian kurang dari 3-nya positif. Langkah selanjutnya yang ada di tengah kita sisakan hanya X saja, jadi biar min 2 hilang jadi kita tambah 2, jadi X min 2 tambah 2, karena di tengah ditambah 2 maka min 3 di depan ini juga ditambah 2, tandanya tetap kurang dari, kemudian yang di belakang ini 3 juga ditambah 2, min 3 tambah 2 nya negatif 1 kurang dari sama dengan X min 2 tambah 2, min 2 dan tambah 2 hilang atau habis, sehingga menyisakan X kurang dari 3 tambah 2 nya 5. Selesai. Jadi penyelesaian mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3 itu adalah X, dimana X nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 5. Contoh yang selanjutnya masih secara definisi untuk yang lebih dari, soalnya sama tapi tandanya kita ubah jadi lebih dari. Cara definisinya, jika soal itu lebih dari, maka yang di dalam mutlak itu pertamanya kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Diaplikasikan ke soal, jadinya yang di dalam mutlakkan X min 2, jadinya X min 2 kurang dari sama dengan 3-nya negatif 3, atau soalnya X min 2 lebih dari sama dengan 3. Jadi yang di ruas kiri min 2 nya kita pindah ke kanan, min negatif pindah kanan jadi positif, jadi X kurang dari sama dengan negatif 3 ditambah 2, atau yang kedua ini X min 2 nya juga pindah ruas, jadinya X lebih dari sama dengan 3 tambah 2, hasilnya X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Selesai. Maka penyelesaian untuk X min 2 di mutlak lebih dari sama dengan 3 adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Selanjutnya ada cara kuadrat dua ruas. Soalnya masih sama dengan yang pertama tadi, tapi kita menggunakan cara kuadrat dua ruas. Soalnya tandanya kurang dari sama dengan, karena kita tidak menggunakan rumus definisi, jadi ini kita tidak menggunakannya. Pertama, cara kuadrat dua ruas, mutlak X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat, jadi kedua ruasnya kita kuadratkan, tapi tandanya masih tetap pada soalnya. Kemudian tanda mutlaknya kita ganti dengan tanda kurung buka dan tutup, jadinya X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Selanjutnya ruas kanan dijadikan 0, jadinya 3 kuadrat pindah ruas jadi negatif 3 kuadrat. Lalu yang di dalam tanda kurung atau yang di depan ini tetap X min 2, kemudian min 3 di dalam kurung, kemudian dalam kurung yang selanjutnya X min 2 nya tetap, kemudian yang negatif diubah jadi positif 3. Dari sini X min 2 min 3 itu jadinya X min 5, buka tutup kurung, kemudian buka kurung yang selanjutnya X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, karena kita mau nyari nilai X, ini kurang dari sama dengannya kita jadikan sama dengan 0, jadinya X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas jadi positif, hasilnya X sama dengan 5 atau X sama dengan plus 1 pindah ruas itu negatif 1, X nya sama dengan negatif 1. Cara kuadrat dua ruas ini belum selesai, kita harus membuat garis bilangan antara 5 dan negatif 1. Yang berada di kiri itu adalah negatif 1 dan kemudian sebelah kanannya itu ada angka 5.
kita harus menentukan terlebih dahulu tanda negatif dan positifnya. Caranya tanda negatif dan positif itu kita misalkan salah satu angka yang berada di antara negatif 1 dan 5. Lebih gampangnya adalah angka 0. Angka 0 ini dimasukkan ke pemfaktoran yang terakhir, x min 5, x plus 1. 0 ya diganti untuk x, jadinya 0 min 5 hasilnya min 5 dikali 0 plus 1 hasilnya 1. Jadi min 5 kali 1 itu hasilnya min 5. Karena min, jadi yang di tengah sini yang memuat x nya 0 adalah negatif. Kemudian sebelahnya ini positif dan positif, karena garis bilangan itu selalu berganti-ganti tanda, positif, negatif, dan seterusnya. Jika mau dimisalkan atau kita coba satu persatu juga bisa. Misal sebelah sini tadi negatif 1, berarti lebih kirinya itu bisa negatif 2. Kita coba masukkan x nya negatif 2. Negatif 2, negatif 5 jadinya negatif 7 dikali negatif 2 tambah 1 itu negatif 1, jadinya negatif 7 dikali negatif 1 hasilnya positif 7. Benar, sebelah kiri tandanya plus. Yang sebelah kanan kita bisa masukkan angka setelahnya 5, bisa 6 atau selanjutnya kita misalkan 6 saja, jadinya 6 dikurangi 1 hasilnya 1 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi tadi 1 dikali 7 adalah positif 7, jadinya tandanya positif. Kemudian kita arsir daerah yang memenuhi, karena soalnya kurang dari maka kita ambil yang negatif, jadi kita arsir yang bagian negatif. Kalau seperti ini berarti x nya itu berada di antara negatif 1 dan juga 5. Penulisannya negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5, yang artinya x itu berada di antara negatif 1 dan juga 5. Soal yang selanjutnya masih sama dengan yang di atas tadi, namun tandanya berubah jadi lebih dari sama dengan. Masih sama ya, jadi kedua ruas kita kuadratkan. Kemudian tanda mutlaknya dirubah jadi tanda kurung buka biasa. Kemudian ruas kanannya jadikan 0, jadi 3 kuadrat jadi negatif 3. Yang selanjutnya yang depan tetap x min 2, kemudian min 3, tutup kurung. Kemudian yang belakang hanya berbeda, yang pertama min 3, yang kedua itu plus 3. Jadinya x min 5 dan juga x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita cari x min 5 sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 5, x plus 1 sama dengan 0-nya x sama dengan negatif 1. Seperti cara tadi, kalau kuadrat ruas kita harus membuat garis bilangan. Negatif 1 ada di kiri, 5-nya ada di kanan. Kemudian di antara negatif 1 dan 5 bisa kita masukkan angka 0 di pemfaktoran yang terakhir. Jadi 0 dikurangi 5 negatif 5 kali 0 tambah 1, 1 jadinya negatif. Oke, berarti sini negatif. Kemudian di antara ini berarti yang sebelah sana positif, sebelah kanannya juga positif. Yang kita ambil yang mana? Yang kita arsir. Kita lihat soalnya kita kan lebih dari, berarti kita ambil yang plus atau yang positif. Jadi min 1 ke kiri dan juga 5 ke kanan. Maksudnya membacanya seperti apa? Jadinya x nya itu kurang dari sama dengan negatif 1 dan juga x nya lebih dari sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari x min 2 di mutlak lebih dari sama dengan 3, yaitu x kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 5. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selanjutnya akan kita bahas latihan soalnya.